Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali. Apa kabarnya? Baik-baik saja ya, semoga sehat-sehat selalu. Pada kesempatan ini, kembali saya akan memberikan video tutorial atau pembelajaran untuk materi-materi perkuliahan, terutama untuk mata kuliah praktikum manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pokok bahasan yang ke-8, yaitu dengan tema atau topik alternatif pendanaan, ya, hutang versus leasing. Sebagai refreshment kembali bahwa materi praktikum kita ini didasarkan pada studi kasus perusahaan TAS PT Vensilova, ya, pada buku Praktikum Manajemen Keuangan terbitan karangan dari YKPN Jogja. Baik, kita akan langsung kepada pembahasan untuk materi ini. Alternatif pendanaan, ya. Jadi perusahaan dalam rangka untuk melakukan pengembangan investasinya, maka perusahaan akan melakukan beberapa investasi-investasi tertentu yang terkait dengan visinya tersebut, ya. Salah satu yang Anda kenal dalam materi manajemen keuangan adalah capital budgeting, yaitu investasi pada aktiva tetap, ya. Jadi ketika perusahaan akan mengembangkan atau ekspansi begitu untuk bisnisnya, maka di sana akan ada peningkatan dari kapasitas produksi. Adapun peningkatan kapasitas produksi ini pada akhirnya nanti akan diikuti dengan proses atau aktivitas investasi, misalkan investasi pada mesin, ya. Produksi bertambah, maka peralatan, mesin, perlengkapan juga akan ditambah oleh perusahaan. Sebenarnya banyak contoh-contoh dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ada juga selain menambah mesin, perlengkapan peralatan, mungkin juga menambah pabrik baru, ada juga yang menambah cabang baru, atau mengupgrade teknologi, ya. Mungkin ada teknologi baru di dalam proses produksinya, perusahaan melakukan updating supaya hasilnya lebih efektif dan efisien di dalam proses produksinya. Kemudian ada juga penambahan armada transportasi bermacam-macam, ya. Beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan, ya, tentunya sesuai kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Di kasus Vensilova ini, perusahaan setelah berjalan kemudian mendeteksi bahwa salesnya cukup bagus, kemudian perusahaan memproyeksikan bahwa di tahun-tahun ke depan akan dilakukan ekspansi pengembangan bisnis, maka salah satu yang harus dia pikirkan adalah investasi dalam aktiva tetap, terutama di sini adalah untuk mesin, ya, mesin untuk keperluan produksi. Dalam rangka investasi untuk mesin keperluan produksi ini, perusahaan akan mempertimbangkan dua alternatif. Ya, di sini ada hutang versus leasing. Hutang di sini artinya berarti perusahaan akan mengambil fasilitas pinjaman dari bank, gitu. Kemudian tentu saja dananya tadi akan dipergunakan untuk membeli mesin. Atau alternatif yang kedua, perusahaan cukup leasing saja atau sewa dari pihak ketiga. Ya, tentunya ini juga tidak mudah di dalam realitanya karena kita harus mencari pihak ketiga yang memiliki mesin yang sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan oleh perusahaan. Belum lagi juga deal mengenai harga sewa atau biaya sewanya, ya. Namun opsi leasing ini juga memiliki keunggulan, ya. Jadi kalau kita atau perusahaan membeli sendiri mesinnya, otomatis memang mesin itu menjadi milik perusahaan. Namun untuk biaya maintenance, untuk perawatan dan sebagainya itu akan menjadi tanggung jawab dari perusahaan.
Adapun jika opsi leasing yang diambil, maka untuk instalasi, leasing, maintenance, perawatan, dan sebagainya, itu akan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga yang memberikan sewa tadi. Ya, semua ada plus minusnya. Namun pada kesempatan ini, aspek manfaat yang akan kita perhitungkan adalah dari banyaknya cash outflow yang keluar, ya. Jadi nanti kalau misalkan perusahaan ambil hutang di bank, otomatis di sini akan terjadi cicilan angsuran ya tiap periodenya. Kemudian juga masih ada beban biaya depresiasi. Namun apabila perusahaan mengambil opsi leasing, maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah dana sebagai manajemen fee atau biaya sewa. Nah, pada kesempatan ini kita akan compare, ya, diperbandingkan antara dua alternate ini, mana dari opsi ini yang memberikan pengeluaran yang lebih hemat. Ya, otomatis ini adalah perspektifnya efisiensi di sini, memberikan cash outflow yang lebih rendah. Itu yang nantinya akan dipilih oleh perusahaan. Ya, kita akan melihat template-nya. Di sini sudah saya siapkan template-nya. Karena ini nanti adalah komparasi antara hutang dan leasing, maka di sini pastinya template juga terjadi juga dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah template untuk menghitung opsi kalau perusahaan berhutang. Ya, di sini ada menghitung angsurannya, kemudian menghitung depresiasi mesinnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menghitung arus kasnya. Kemudian bagian selanjutnya adalah perhitungan bagaimana jika menggunakan alternatif leasing atau sewa. Ya, di sini cukup kita akan memperhitungkan berapa biaya sewanya, kemudian dicari present value dari arus kasnya. Dan bagian terakhir pastinya adalah pengambilan keputusan. Opsi mana yang akan kemudian dipilih oleh perusahaan. Dengan perspektif di sini, dasar pemikirannya berdasarkan perhitungan dari nilai sekarang kas keluarnya, ya. Baik, kita akan langsung saja untuk mulai mengerjakan. Namun sebelumnya, untuk mengerjakan pokok bahasan ini, ya, untuk menghitung opsi hutang maupun opsi leasing, pastinya terlebih dahulu kita juga akan mencari informasi yang terkait dengan pekerjaan ini, ya. Maka rekan mahasiswa semuanya bisa kembali membuka buku kasus karena semua informasi ada di sana. Saya sudah memfoto ya buku kasus yang informasinya terkait dengan perhitungan ini. Oke, ini buku kasus halaman 5. Saya mulai dari sini ya, karena di sini juga nanti ada informasi yang bisa kita ambil sebagai data untuk perhitungan, ya. Anda perhatikan semuanya di sini. Saya akan zoom. Tahun pertama kegiatan usaha adalah tahun B, ya, 2000B. Itu adalah tahun pertama. Di sini kita akan mencari sebenarnya kapan perusahaan akan melakukan ekspansi sesungguhnya, ya. Kemudian tahun berjalan, tahun 2C, tahun berikutnya, ya. Oke, keterangannya di sini pada tahun 2000C, ternyata perusahaan masih mempertahankan jumlah produksinya seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2000B. Ya, maka dengan demikian tahun 2000C belum, ya, belum dilakukan ekspansi atau pengembangan karena masih sama. Kemudian halaman yang ke-6. Pihak manajemen memperkirakan perkembangan usaha 5 tahun mendatang. Nah, ternyata perkembangan ini diestimasi akan dimulai pada tahun 2000D sampai 2000H. Ya, jadi ini keperluan untuk pengembangan produksinya startnya adalah untuk tahun 2000D.
Nah, di bawah sini poin kedua, kita bisa melihat data-data yang diperlukan untuk utang atau leasing, ya. Ini utang atau leasing. Baik, kita akan coba baca di sini apa aja sih informasinya. Yang pertama, dengan adanya kebijakan penambahan jumlah produksi, perusahaan membutuhkan 1 set mesin. Untuk pengadaan mesin, perusahaan melakukan evaluasi, ya, apakah dengan cara menyewa atau membeli. Oke. Jika membeli, 1 set mesin diperkirakan sudah naik harganya menjadi 25 juta. Apabila perusahaan membeli, pendanaannya menggunakan utang bank dengan tingkat bunga menurun 20% per tahun. Angsuran dibayar tiap akhir tahun atau akhir periode selama 5 tahun. Usia ekonomis 5 tahun, nilai sisa 25%. Penyusutan mesin menggunakan metode sum of the year digit. Jika memilih alternatif sewa, biaya sewa sebesar 5 juta per tahun dibayar setiap awal periode. Untuk kepentingan analisis pajak, bobot diambil bobot terbesar yaitu 30% per tahun. Kemudian untuk perhitungan present value, arus kas keluar menggunakan discount factor berdasarkan biaya modal yang berupa utang setelah pajak. Ya, tadi biaya modal untuk utangnya adalah 20%. Namun ini harus disesuaikan dulu dengan pajak. Baik, dengan demikian kita sekarang bisa mengisi data untuk perhitungan di sini. Ya, yang pertama besar pinjaman. Untuk membeli mesin berarti besarnya seharga perolehan mesin, ya, 25 juta. Jumlah periode angsuran tadi 5 tahun, ya. Kita tambahkan informasinya 5 tahun. Tingkat bunga per periode 20%. Tipe angsurannya dilakukan setiap akhir tahun. Kemudian waktu kredit cair. Oke, waktu kredit cair. Berarti jika tahun 2000D perusahaan sudah harus siap dengan penambahan kapasitas produksi, maka pencairan kreditnya harus sebelum tahun 2000D, ya. Jadi minimal ini sudah dilakukan di akhir tahun 2000C. Anggap saja pertengahan gitu ya, 15 Desember 2000C. Demikian. Setelah informasinya lengkap, kita akan menghitung jumlah angsurannya, ya. Tipe angsuran tadi bunga menurun, berarti ini kita akan menggunakan rumus untuk perhitungan amortisasi. Ya, tahun 2000C adalah periode ke-0. Di sini akan terjadi pencairannya. Saya masukkan nilainya. Nilai utangnya 25 juta. Kemudian kita akan bersama-sama menghitung untuk jumlah angsurannya. Ya, masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah PMT. Payment-nya berapa? PMT. Kurung buka. Informasi pertama yang dimasukkan adalah rate, ya, kita masukkan saja rate-nya. Ini jangan lupa untuk diabsolutkan nilainya, karena kita akan selalu mengeling ke sini. Kemudian N periode 5. Present value-nya 25 juta ya. Jangan lupa kita berikan tanda negatif ya, kasih tanda negatif. Absolutkan lagi. Future value itu yang kita cari ya, kita kosongin saja. Kemudian type-nya, karena ini tipe angsurannya tiap akhir tahun, maka kita memilih 0 atau end of the period ya. Kurung tutup, kita enter. Jadi angsurannya tiap tahun adalah 8.359.493.000.
kita drag aja. Oke. Dari sejumlah angsuran ini, kita akan berhitung kembali berapa porsi pokok utang maupun bunga utangnya. Ya, kembali kita bisa menggunakan rumus. Kalau pokok utang berarti adalah PP MT. Principal of payment ya. Kurung buka. Kita masukkan kembali data yang diminta, rate-nya 20%. Kita absolutkan dulu. Periodenya sekarang, periode ke-1. Oke, karena ini harus series atau ngurut nanti, jadi tidak perlu di absolut ya. Dan periode 5, kita absolutkan dulu. PV-nya adalah 25 juta. Future value tidak ada ya, itu yang kita cari. Type-nya adalah nol, sama. Enter. Kita drag aja ke bawah. Jadi ini adalah porsi pokok utang. Ingat tadi menggunakan amortisasi, bunga menurun. Kalau bunganya menurun, semakin lama semakin turun, maka pokok utangnya semakin lama semakin besar. Sini Anda perhatikan ya, dari 3 juta, 4 juta, 4 juta, 5 juta, terakhir 6 juta. Sekian. Sekarang kita akan menghitung untuk bunganya. IPMT, interest of time-nya sama rate. Periode ke-1, M periodenya 5, present value-nya sama 25 juta. Future value kosong ya, itu yang kita cari. Type-nya adalah no, end of the period. Kita drag aja ke bawah. Kemudian kita akan menghitung sisa hutang di tiap periode. Saldo hutang kemarin dikurangi dengan pembayaran pokok pada periode yang terkait. Enter. Kita drag saja untuk rumus. Yes. Terakhir di tahun kelima lunas, hasilnya 0. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung. Tadi jika kita menggunakan utang untuk membeli mesin, berarti mesin menjadi milik perusahaan, maka selanjutnya perusahaan harus memperhitungkan depresiasi. Kembali kita isikan data yang diperlukan. Nilai mesin adalah 25 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun ya. Nilai sisanya sekarang adalah 25%. Di sini harus kita input nilai sisa dalam rupiah. 25%, langsung saja ya kita hitung di sini dari 25 juta. Oke, metode depresiasi adalah sum of the year digit. Oke, kita akan mulai menghitung depresiasi. Tahun ke-0 belum dilakukan ya. Berarti nilainya masih utuh 25 juta. Baru akan start kita depresiasi tahun 2000D. Baik, di sini sum of the year digit, kodenya adalah SYD. Cost. Berapa nilai mesinnya? 25 juta. Ya. Kita absolut dulu.
salvage atau sisanya. Sudah kita hitung di sini. Absolutkan. Life atau masa hidupnya, ya, berarti umur ekonomis 5. R atau ini akan menghitung untuk periode keberapa, kita isikan 1, ya, tidak perlu diabsolutkan untuk ini. Kolom tutup, enter. Kita drag aja ke bawah. Sudah. Oke, kemudian kita akan menghitung akumulasi depresiasi. Untuk tahun pertama, maka akumulasinya adalah depresiasi tahun itu juga, ya, baru terjadi 1 kali. Sedangkan untuk tahun kedua, kita bisa menambahkan akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ditambah dengan depresiasi tahun berjalan. Selanjutnya kita tinggal drag aja untuk copy rumus. Nah, untuk menghitung nilai sisa untuk setiap tahunnya, ya, nilai sisa ini perlu, ya, kemarin di video pembelajaran yang lalu, ya, nilai sisa ini yang kita input ke dalam neraca sebagai nilai yang bersih sudah dipotong dengan depresiasi, ya. Kita tinggal mengambil nilai sisa atau nilai awalnya dikurangi dari akumulasinya saja. Jadi, jangan lupa di sini kita absolutkan. Jika perhitungan Anda benar, maka nilai di tahun terakhir dilakukan depresiasi, nilai sisanya adalah sama dengan yang Anda hitung di atas ini. 6.250, sama, ya. Berarti ini sudah benar. Itu salah satu kontrolnya untuk tahu apakah ini sudah tepat atau belum. Oke. Selesai dengan angsuran untuk ini ada kesalahan dalam tema tabelnya, ya. Seharusnya di sini depresiasi hasil. Oke. Sudah selesai dengan depresiasi.